Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada materi presentasi kelompok 3 tentang metamorfosis serangga. Yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu definisi, jenis-jenis hormon yang berperan, dan penjelasan tambahan terkait dengan metamorfosis. Serangga dalam perkembangannya mengalami proses metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk serangga mulai dari telur sampai dewasa. Jenis-jenisnya jika ditinjau dari kelompok serangga maka terdiri dari dua jenis, yaitu hemimetabola dan holometabola. Kedua jenis ini akan dibahas lebih lanjut pada slide-slide selanjutnya. Kemudian jenis-jenis metamorfosis itu sendiri yang terdiri atas 3, metamorfosis absen, metamorfosis incomplete, dan metamorfosis complete. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa metamorfosis terbagi menjadi 3. Dan pembagian tersebut dilihat dari proses perkembangan dari tiap-tiap jenis dari metamorfosis. Dimulai dari metamorfosis absen atau yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya dapat dilihat pada kutu buku. Proses perkembangan pada kutu buku dimulai dari telur, kemudian masuk ke instar imatur dan berubah menjadi dewasa. Kemudian jenis yang kedua yaitu incomplete metamorfosis atau metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada belalang. Proses perkembangannya dimulai dari telur, nimfa instar 1-5 dan berubah menjadi dewasa. Dan yang terakhir yaitu complete metamorfosis atau metamorfosis sempurna yang terjadi pada nyamuk. Proses perkembangannya dimulai dari telur, masuk ke larva instar 1-4, kemudian berubah menjadi pupa dan akhirnya dewasa. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang proses ekdisis. Ekdisis adalah peristiwa molting atau gantinya kutikula pada arthropoda. Kemudian setelah terjadi apolisis, terbentuklah epikutikula. Kemudian pengendapan prokutikula baru, di mana prokutikula baru adalah lapisan tebal yang terdiri atas eksokutikula dan endokutikula. Prokutikula ini mempunyai ketebalan 0,5 sampai 10 mikro yang terdiri dari 2 lapisan. Bahan utama dari pembentukan prokutikula adalah kitin kompleks dengan protein. Kitin berperan sebagai elemen penyangga dan merupakan bahan khusus yang sangat penting dalam struktur ekstraseluler serangga. Kitin ini tersusun atas polimer tidak bercabang, yaitu sebuah polisakarida yang tersusun dari beta 1-4 yang merupakan unit yang tersambung pada N-asetil D-glukosamin. Kemudian terjadilah proses ekdisis. Kemudian pengembangan prokutikula, kemudian pengerasan dan penggelapan warna. Setelah itu pembentukan endokutikula selama masa antar molting. Kemudian berikut hemimetabola. Hemimetabola yaitu serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tahapan perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama, telur. Yang kedua, nimfa. Nimfa adalah serangga muda yang mempunyai sifat dan bentuk yang sama dengan dewasanya. Kemudian setelah nimfa terbentuklah imago, di mana fase yang ditandai telah berkembangnya semua organ tubuh dengan baik, yang biasa disebut dewasa. Hemimetabola. Ordo yang termasuk ke dalam kelompok hemimetabola ini yaitu yang pertama Archaeoptera, kedua Orthoptera, ketiga Odonata, keempat Hemiptera, kelima Homoptera. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai holometabola. Jadi, holometabola adalah kelompok serangga yang mengalami metamorfosis sempurna.
Adapun tahapan dari metamorfosis sempurna dapat sama-sama kita lihat dari gambar yang tertera di slide. Tahapan dari metamorfosis sempurna dimulai dari telur. Telur akan menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang bentuk dan sifatnya berbeda dengan dewasa. Larva umumnya mengalami molting sebanyak 4 kali, sehingga akan terbentuk larva stadium 1 hingga larva stadium 4. Pada tahap larva, umumnya serangga sangat aktif untuk makan. Pada larva stadium 4, larva tersebut akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Pada tahap pupa, tidak aktif makan atau yang sering akrab kita dengar ialah dengan periode puasa. Tetapi, proses metabolisme tetap berlangsung. Setelah mengalami pertumbuhan dan pembelahan sel, maka pupa akan berubah menjadi serangga dewasa atau imago. Selanjutnya, holometabola akan terbagi menjadi 6 ordo berdasarkan ciri sayap dan alat mulutnya. Adapun ordo yang pertama yaitu Neuroptera, di mana Neuroptera ini memiliki ciri sayap yang memiliki 2 pasang sayap yang urat-uratnya berbentuk seperti jala. Adapun tipe mulutnya ialah tipe mulut penggigit. Contohnya ialah undur-undur. Kemudian ordo selanjutnya yaitu ordo Lepidoptera, di mana ordo Lepidoptera ini memiliki 2 pasang sayap yang dilapisi dengan sisik. Adapun tipe mulutnya yaitu tipe mulut mengisap dengan alat pengisap berupa belalai yang dapat dijulurkan. Contohnya ialah ngengat. Selanjutnya ialah ordo Diptera. Ordo Diptera ini memiliki sepasang sayap depan dan 1 pasang sayap belakang yang akan berubah menjadi alat keseimbangan yang disebut juga dengan halter. Tipe mulutnya ialah menusuk dan mengisap. Contohnya seperti lalat dan nyamuk. Selanjutnya ialah ordo Coleoptera, di mana ordo Coleoptera ini memiliki 2 pasang sayap. Sayap depan keras, tebal, dan mengandung zat elytra. Sayap belakang seperti selaput. Tipe mulutnya ialah tipe mulut penggigit. Contohnya, adapun contoh serangga yang masuk ke dalam ordo Coleoptera ialah kumbang kelapa, kumbang buas air, dan kumbang beras. Selanjutnya ialah ordo Siponoptera, di mana ordo dari Siponoptera ini memiliki ciri yaitu tipe mulut penghisap. Serangga ini tidak bersayap, kakinya sangat kuat dan berguna untuk meloncat. Contohnya ialah pinjal manusia, pinjal tikus, dan pinjal kucing. Selanjutnya ialah ordo Hymenoptera. Adapun ciri dari ordo Hymenoptera ini ialah yang pertama mempunyai 2 pasang sayap yang tipis. Kemudian tipe mulutnya ialah mulut penggigit. Contohnya ialah lebah madu. Holometabola memiliki kita setelah jelaskan bahwa holometabola merupakan kelompok serangga yang memiliki metamorfosis sempurna. Contohnya ialah kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya, berikut ialah perbandingan lama metamorfosis dari beberapa spesies. Dapat terlihat di tabel, spesies yang paling membutuhkan waktu paling lama untuk metamorfosis adalah cicada, dengan waktu kurang lebih 16 bulan. Serta spesies lalat rumah yang terlihat membutuhkan waktu paling sedikit, yaitu kurang lebih 36 hari. Peran hormon. Peran hormon dalam metamorfosis meliputi proses pengelupasan kulit larva dan pembentukan pupa pada serangga holometabola dan pengelupasan kulit nimfa pada serangga hemimetabola.
Hormon yang berperan dalam metamorfosis terdiri atas 3, yaitu hormon otak, brain hormone, hormon molting, X-dison, dan hormon juvenile hormone. Proses transformasi dimulai dengan proses penggetahan hormon otak yang dihasilkan oleh sel-sel neurosekretori di otak sebagai kelenjar endokrin primer. Kemudian, hormon otak ini akan merangsang kelenjar protoraks sebagai kelenjar endokrin sekunder menghasilkan hormon molting atau X-dison. Sementara itu, hormon juvenile yang dihasilkan oleh corpora altum berperan menghambat dan mengontrol metabolisme agar pertumbuhannya tidak terlalu cepat dewasa. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.